beberapa tips ya. Karena apa? Karena untuk melakukan aksi nyata itu bukan sulit, tapi mungkin perlu ketelitian. Kenapa kita katakan perlu ketelitian? Ada beberapa, kalau saya lah, saya dari sudah 10 yang 11 yang sudah tervalidasi ya. Tapi itu rata-rata pernah mengalami reject. Pernah ada yang mengalami reject. Dua yang di awal itu mengalami reject. Terus yang ada bahkan pernah di reject lebih dari 3 kali juga pernah. Jadi seperti itu. Jadi ada yang tanpa di reject juga ada. Jadi memang Bapak Ibu, eh, kita sebenarnya membuat aksi nyata itu bukan sulit. Hanya saja kita memang harus betul-betul teliti. Karena kenapa kita harus melakukan aksi nyata? Aksi nyata itu adalah bentuk representasi kita dari pemahaman kita dalam memahami topik tersebut. Jadi misal kita belajar mengenai topik Merdeka Belajar. Orang akan bisa mengukur, kata kementerian akan bisa mengukur apakah kita sudah paham atau belum tentang topik Merdeka Mengajar, itu bisa dilihat atau tagihannya dari cara kerja kita membuat aksi nyata tersebut. Jadi memang itu untuk mengukur gitu ya Bapak Ibu, untuk mengukur apakah kita sebenarnya paham atau belum gitu. Jadi tidaklah sulit, hanya saja perlu ketelitian. Terkadang ini mohon maaf mungkin karena kesibukan Bapak Ibu, kita lebih suka mungkin untuk mencari mengcopy paste contoh punya orang. Padahal ada tips untuk lolos aksi nyata, salah satunya adalah bebas plagiasi. Untuk bisa lolos aksi nyata harus bebas plagiasi. Artinya aksi nyata yang kita buat itu tidak boleh mengandung kemiripan dengan milik orang lain. Bu, kalau pertanyaannya, nanti Ibu bilang di depan pasti Ibu sampaikan berkolaborasilah. Benar, kita bisa melakukan aksi nyata berkolaborasi, bekerja sama. Tapi bagaimana bisa aksi nyata yang sama diceritakan oleh orang yang berbeda, hasilnya berbeda? Beda bisa banget. Contoh nih, saya dan teman-teman guru DKP, kalau kami ya di sekolah penggerak itu ada namanya DKP, jadi guru DKP itu adalah perwakilan kalau SMP itu diambil 3, kepala sekolah 1, pengawas 1. Jadi DKP satu sekolah itu ada 5. Jadi DKP ini kan dapat pelatihan dari apa nih? Dari kementerian. Jadi setelah kami dapat pelatihan DKP, maka kami akan tularkan. Kami berlima melakukan aksi nyata bersama, yaitu melakukan in-house training, bagaimana menularkan pemahaman tentang kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar di sekolah. Jadi kami lakukan melalui in-house training. Sama, kami berlima, pengawas saya dan ketiga guru saya. Jadi saat melaporkan, ya si pengawas dia akan bercerita peran dia dalam melakukan in-house training, dia berperan sebagai apa? Dia ngapain? Siapa sasarannya? Kalau kepala sekolah, ya saya sebagai kepala sekolah, apa peran saya di dalam in-house training tersebut? Ya, apa yang saya sampaikan di sana, seperti apa respon pesertanya, bagaimana yang saya rasakan, otomatis yang saya rasakan, yang saya sampaikan, itu kan antara pengawas saya dan teman-teman saya yang lain kan pastinya berbeda. Itulah tadi Bapak Ibu, tidak boleh sama. Dan bagian refleksinya. Jadi apa yang kita rasakan saat penularan, saat memahami materi tentang Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka itu pasti berbeda. Itulah yang bisa kita buat supaya tidak plagiasi. Kita tinggal cerita, intinya itu aja sih, kita ceritain aja gitu. Dari versinya kita. Jadi itu nanti bisa membuat Bapak Ibu bebas dari plagiasi. Yang kedua, itu kita harus melakukan aksi nyata dengan topik-topik atau tema yang benar-benar kita kuasain. Di setiap
aksi nyata itu di setiap topik, aksi nyatanya tidak hanya satu pilihan Bapak Ibu. Ada 3 minimal ya, ada yang 4, ada yang 5 pilihan bahkan. Jadi kita bisa memilih dari ketiga atau 5 pilihan tersebut mana yang benar-benar kita kuasai. Ya. Jadi kalau memang kita sudah pilih, oh ini yang bisa saya lakukan, ini yang sarana prasarananya mendukung dan lain sebagainya. Itu yang baru kita lakukan biar lebih maksimal. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita harus membaca setiap panduan yang ada di aksi nyata. Setelah kita klik, saya yakin dengan ini, maka akan muncul panduannya. Baca lebih detail lagi. Baca kan. Kalau saya screenshot, akan saya klik, saya copy, saya paste, dan saya print. Karena saya itu orangnya pelupa. Nanti yang mana bagian ini udah apa belum? Nah, itu dia. Makanya step by stepnya itu sudah ada di aturannya atau sudah ada di anunya gitu. Kemudian selanjutnya kita harus bisa mengisi deskripsi yang ada di fitur aksi nyatanya tadi ya di dalam platform Merdeka Mengajarnya. Jadi refleksinya kita seperti apa? Deskripsi yang kita lakukan seperti apa? Intinya deskripsi dan refleksi itu kita mengisi ya di dalam kotak sesuai panduan yang ada. Di luar kotak itu ada pertanyaan-pertanyaan. Intinya kita hanya mengisi yang di kotak itu jawaban dari pertanyaan yang ada di luar. Itu dia. Jadi memang kok ada 2? Iya benar, ada 2 refleksinya. Ada 2 umpan baliknya. Nah, itu tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi ada umpan balik di dalam, kita di dalam dokumen itu kita ada lembar refleksi kita, di luar juga kita ada ada melakukan refleksi juga. Jadi kita yang selanjutnya adalah lakukan aksi nyata to the point. Jangan bertele-tele. Kenapa? Karena aksi nyata ini mau kita ceritakan menunjukkan bahwa kita memang paham dengan materi tersebut. Nah itu dia. Jadi nggak perlu bertele-tele terlalu banyak mukodimanya juga. Kemudian pastikan unggahan dokumennya sudah sesuai. Itu kan biasanya kita diminta dalam bentuk PDF maksimal kalau nggak salah ingat saya 10 MB. Tapi nanti bisa kita lihat setelah ini di platform Merdeka Mengajarnya. Kemudian kita harus menyertakan umpan balik. Umpan balik yang di dalam nih maksudnya. Setelah kita misalnya ya kita melakukan penularan pemahaman tentang kurikulum Merdeka kepada responden kita. Misalnya saat saya melakukan IHT, itu sasaran saya kan adalah guru-guru non-DKP yang belum dapat pelatihan kurikulum Merdeka. Maka saya minta umpan balik dari mereka. Apa yang mereka rasakan? Apa yang akan mereka lakukan? Itu dia. Itu kita sertakan di dalam dokumen kita. Kalau tadi saya melakukan misalnya IHT, kita tuliskan apa peran kita di sana. Kalau bila perlu kita sampaikan apa yang paparan kita mungkin kita lampirkan. Foto kita dalam kegiatan seperti apa, umpan balik mereka kita sertakan, dan langkah terakhir hanyalah unggah dokumennya disertai dengan format dokumen yang sesuai gitu yang telah ditentukan. Jadi nanti setelah selesai kita ada namanya minta umpan balik juga dari orang, tapi bisa itu kita tinggal kita bagikan aksi nyata kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang menjadi penilaian itu dua-duanya umpan balik yang ada di dalam dokumen kita dan ada setelah siap kita mengupload aksi nyata kita ada juga umpan balik dari rekan lain. Jadi seperti itu. Jadi saat kita melakukan aksi nyata tentang implementasi kurikulum Merdeka, perlu yang diingat Bapak Ibu atau yang perlu kita pahami yang pertama adalah kita harus benar-benar menguasai konsep dan tujuan. Kalau misalnya kita bahas tentang kurikulum Merdeka, ya kita harus paham topik kurikulum Merdeka itu seperti apa. Karena aksi nyatanya akan menjadi bentuk perwujudan tentang pemahaman kita terhadap kurikulum Merdeka. Jadi seperti itu. Setelah kita pahami, makanya materinya itu kan selain video ada juga cek pemahaman, kemudian cerita inspiratif.
kita juga itu tadi harus melakukan aksi nyata. Jadi kita di situ di tahapan itu kita memang diminta benar-benar menguasai setiap topik, setiap modulnya. Ya, dari setiap modul ada beberapa videonya semuanya disimak. Jangan ada yang dilewatkan. Setelah kita pahami setiap video, setiap modul, setiap topik tadi, topik ini kita udah pahami, maka selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi kebutuhan dan juga tantangan saat kita melakukan aksi nyata. Jadi kalau kita mau buat aksi nyata, in-house training misalnya seperti yang tadi saya lakukan, kita harus mengidentifikasi kebutuhan kita apa saja, ya, kebutuhan. Kita mau melakukan in-house training 3 hari. Kita harus cari waktu yang tidak di waktu murid belajar supaya tidak mengganggu jalannya belajar mengajar. Kita cari di waktu libur. Akan ada tantangan. Gimana kita menyelesaikannya? Itu kita harus prediksi terlebih dahulu. Kebutuhannya apa saja? ATK-nya, mungkin kita butuh apalagi namanya pemateri dari luar atau mungkin kita butuh perlengkapan seperti apa saja misalnya. Misalnya kita butuh snacknya, makannya, kemudian misalnya ada butuh ATK, ada butuh ya peralatan-peralatan yang lainnya. Itu misalnya seperti itu. Kalau misalnya, kalau segitu banyak untuk melakukan aksi nyata, takut dong. Boleh, kita cari yang lebih ringkas. Makanya kita sesuaikan tadi ya. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau misalnya in-house training itu kan kebetulan itu sekalian program sekolah. Jadi anggaran bisa kita anggarkan dari sekolah. Kalau misalnya kita melakukan aksi nyata pribadi, maka kita bisa gunakan dengan cara ngobrol pintar atau ngopi bareng. Nah, gitu istilahnya gitu kan, ngopi, ngobrol pintar tentang ngopi kurma, ngobrol pintar seputar kurikulum merdeka. Misalnya boleh. Jadi yang tujuannya kan hanya supaya kita bisa menularkan apa yang kita dapatkan. Jadi bisa dengan cara yang menggunakan dana besar, bisa yang menggunakan 0 rupiah. Jadi tergantung kebutuhan. Maka kita harus mengidentifikasi kebutuhan kita itu seperti apa, tantangannya seperti apa. Tidak harus sama gitu loh, ya. Kemudian kita harus bentuk tim atau kelompok kerja. Jadi kalaupun misalnya kita mau menggunakan 0 rupiah, kita mensiasatinya misalnya bareng-bareng misalnya. Tadi tentang penilaian kurikulum merdeka. Kalau misalnya kita tentang modul ajar ya, tentang perangkat ajar. Misalnya bagaimana kita bareng-bareng kita diskusi tentang tentang membuat modul ajar misalnya. Setelah itu kita buat bareng modul ajarnya. Kan tidak perlu menggunakan snack. Kemudian nanti saat implementasi di dalam kelas, gantian. Guru A di depan mengimplementasikan modul ajarnya dalam kegiatan pembelajaran, guru B akan mengobservasi atau akan melihat, mengamati. Nanti misalnya guru C boleh juga melihat, bisa menjadi uh, memberikan umpan balik atas apa yang kita lakukan di kelas. Jangan lupa fotokan, dokumentasikan kegiatan yang kita lakukan. Dan kemudian perencanaan dan penyusunan aksi. Jadi kalau sudah dapat, kita sudah tahu ini mau apa, dipilih, sudah diidentifikasi kebutuhannya apa saja, tantangannya seperti apa, timnya sudah dibuat, rencana kegiatan sudah disusun, maka tinggal kita libatkan orang-orang yang ada di dalamnya yang bisa membantu kita. Jadi kita jangan pernah merasa sungkan atau kita mungkin ragu untuk melibatkan orang lain, sekolah, atau misalnya orang tua, atau stakeholder saat kita mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Jadi tetap semangat aja Bapak Ibu ya, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Bapak Ibu gitu. Ini ada 6 hal yang pastinya harus Bapak Ibu ingat. Yang pertama, pastikan memilih aksi nyata yang dikuasai. Dokumentasinya harus ada umpan baliknya. Kemudian dokumen yang diunggah harus jelas ya. Dalam bentuk PDF itu harus jelas. Misalnya foto, kejelasan itu keterbacaannya itu harus nampak. Dan tidak boleh plagiat. Kemudian
filenya harus terdokumentasi dengan baik. Dan yang keenam, ini yang perlu ditekankan, harus bersabar. Kenapa? Karena saat ini kita lagi gencar-gencarnya dalam melakukan aksi nyata. Sehingga eh, daftar antri untuk divalidasi aksi nyata kita itu banyak. Maka Bapak Ibu harus bersabar ya. Tetap akan divalidasi, tidak ada yang tidak divalidasi, tapi sabarlah. Ya, sabarlah kalau memang belum divalidasi aksi nyatanya, buat pelajari lagi topik yang lain, selesaikan, jangan ditunggu yang lagi. Jadi jangan pernah kita nungguin aksi nyata kita divalidasi, biarin aja deh, yang sudah diupload ya sudah upload. Nanti kalau apa, lanjutkan lagi belajar topik yang lain, buat aksi nyatanya, upload lagi, lanjutkan terus. Seperti itu saja Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak tersiksa dengan menunggu aksi nyata. Jadi Bu, pertanyaannya, kami kan ini butuh mengerjakan aksi nyata ini sebagai rekomendasi. Kami sudah dilakukan observasi nih. Kepala sekolah merekomendasikan saya melakukan pengembangan diri di platform Merdeka Mengajar. Jadi saya belum dapat sertifikatnya kalau aksi nyatanya belum. Iya kan bisa. Coba dibaca lagi. Setidak harus pengembangan diri itu menggunakan platform Merdeka Mengajar. Bisa kita dengki di platform lain seperti mungkin ini ya di Belajar Bersama dan di platform-platform lainnya. Jadi itu bisa gitu. Tapi kalau di PMM kan gratis, beda dengan yang di mungkin platform yang berbayar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di aksi nyata memang itu ya kuncinya, selalu saya ingatkan adalah harus sabar.